Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada teori ke-7 kita akan membahas tentang ekspor dan impor database dalam Oracle. Tujuan dari teori ini, tujuan pembelajarannya dapat melakukan ekspor data Oracle dalam bentuk file dump, dapat melakukan impor dari file dump ke dalam database Oracle, dan memahami ekspor-impor dalam Oracle. Ekspor dan import ini disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Ekspor membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut dengan dump file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari dump file ke database. Seperti ini adalah skema dari ekspor import. Pertama, dalam bentuk database Oracle ini kita membuat sebuah data atau database, lalu data dari yang kita buat itu kita ekspor dan menjadi ke bentuk file dump atau DMP. Dari file ini kita bisa import untuk menjadi sebuah database lagi, database yang telah kita buat yang awalnya tadi. Jadi dengan file dump ini kita bisa membawa database kita hanya dalam bentuk file dump. Apabila kita saat membuat sebuah database di rumah, misalkan kita ingin kita membutuhkan database itu di kampus atau di kantor, kita tinggal membawa file dumpnya ini untuk kita bawa ke sana lalu kita importkan. Maka kita tidak perlu repot-repot membuat database lagi. Kita bisa membuatnya di mana saja, tinggal ekspor dan import. Dan sekarang cara untuk mengekspornya. Caranya, buka cmd command prompt, lalu ketikkan exp itu export username, password, @dnsname. Username dan password ini adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor, dan DNS name-nya adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya seperti ini, exp scott tiger @orgl. Nanti akan muncul perintah enter array fetch buffer size, ketikkan 4096, kemudian enter. Kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor, contohnya exp.dmp, kemudian tekan enter. Kita simpan ke lokasi mana, misalkan pada disk C seperti ini, exp.dmp. Lalu muncul pertanyaan users t tables, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user maka ketikkan U, kalau Anda ingin mengekspor tabel maka ketikkan T, kemudian enter. Nanti akan muncul pertanyaan ekspor tabel data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y, kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan compress extend, maka ketikkan Y, enter. Selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal pada user Scott Anda ingin mengekspor tabel EMP dan dep, maka ketikkan satu persatu tabelnya, EMP, kemudian enter, dep, enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksa lagi apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tadi. Ini adalah contoh saat kita mengekspor. Hasil dari ekspor adalah seperti ini. Kita membuka cmd, lalu ketikkan exp username password seperti pada langkah tadi. Nanti akan seperti ini, muncul enter array fetch buffer size, kita masukkan angkanya, ekspor file, lalu kita tentukan lokasinya, ingin kita simpan di mana filenya, dan seterusnya hingga akhirnya ekspor terminated successfully without warning, berarti dia ekspor berhasil dilaksanakan. Sekarang cara untuk import. Caranya sama seperti ekspor tadi, buka command prompt,
Lalu ketikkan imp username password @dnsname. imp ini import, sama seperti yang tadi, username dan passwordnya dan juga dnsname-nya. Contohnya imp hrhr@orgl. Nah, di sini pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju itu tidak ada tabel yang sama namanya dengan tabel yang ingin kita import. Hasil ekspor tabel di file dmp yang kita buat tadi. Nanti akan muncul pertanyaan lokasi file importnya, import file. Maka ketikkan lokasi file dmp, misal cxeb.dmp. Kita simpan di mana tadi file ekspornya? Kita ketikkan di sini. Lalu akan muncul enter insert buffer size, minimum is 8192. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30720. Kemudian enter. Lalu muncul list content of import file only, maka ketikkan T kemudian enter. Selanjutnya akan muncul ignore create error due to object existence, ketikkan T, enter. Lalu import grains, ketikkan Y, import tabel data juga ketikkan Y. Lalu akan muncul import entire export file. Apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file dmp ke database, maka ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu dan tabel tertentu saja, maka ketikkan T, kemudian enter. Proses import data telah selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file dmp ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Hasil dari import seperti ini, cmd, lalu kita ketikkan imp username password dnsname nya, lalu kita ketikkan lokasi dmp yang kita simpan tadi, file dump yang kita ekspor tadi, masukkan lokasinya untuk diimport, lalu muncul enter insert buffer size minimum. Kita masukkan yang dianjurkan, angka defaultnya 30720. Tidak akan muncul seperti ini dan seterusnya hingga akhirnya import terminated successfully. Tabel emp dan tab berhasil diimport ke dalam user hr. Ya, terima kasih. Sekian dari teori kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.